Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Musim hujan sering jadi tantangan besar bagi para petani cabai. Bibit yang baru dipindah tanam sering layu bahkan mati, membuat petani harus melakukan penyulaman besar-besaran. Tetapi, bagaimana kalau ada cara yang bisa menekan penyulaman hingga nyaris 0%? Nah, di video kali ini akan belajar langsung dari Mas Yusuf, seorang petani muda dari Magelang yang berhasil mengatasi masalah ini dengan metode andalannya. Mas Yusuf punya 4 langkah jitu yang sudah terbukti mampu menekan tingkat kematian bibit pasca pindah tanam, bahkan di musim hujan seperti sekarang. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai untuk tahu rahasia suksesnya. Budidaya cabai tidak lepas dari adanya suatu masalah, mengingat bibit cabai yang kita tanam tidak semuanya dapat tumbuh sempurna. Oleh karena itu, tidak sedikit petani yang melakukan penyulaman. Penyulaman merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petani untuk mengganti tanaman yang rusak atau mati akibat sebab tertentu, baik karena hama, penyakit, ataupun lingkungan ekstrim. Bahkan, tidak sedikit keluhan petani di musim hujan ini yang melakukan penyulaman mencapai setengah dari jumlah kebutuhan bibit. Kebutuhan bibit 2000 batang, ternyata yang harus disulam mencapai 1000 batang. Untuk menanggulangi hal tersebut, dalam video kali ini akan dikupas tuntas cara menekan penyulaman pasca pindah tanam di musim hujan yang sudah dibuktikan langsung oleh Mas Yusuf, salah satu petani dari Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Ada yang penasaran bagaimana caranya? Yuk, langsung saja simak videonya. Intensitas hujan yang tinggi seperti saat ini memang merepotkan petani. Salah satunya petani cabai yang baru pindah tanam. Kadar air yang tinggi karena hujan ini menyebabkan tanah lembab dan padat yang berdampak pada penghambatan proses adaptasi awal dan pertumbuhan bibit. Terdapat 4 langkah yang dilakukan Mas Yusuf, yaitu diantaranya yang pertama, olah lahan dan pemilihan pupuk dasar. Olah lahan merupakan kegiatan awal yang mampu menunjang proses pertumbuhan tanaman cabai. Salah satu bahan wajib yang harus diberikan yaitu pupuk dasar. Mas Yusuf melakukan 3 percobaan sekaligus di 3 lahan yang berbeda. Pupuk dasar yang digunakan di lahan pertama yaitu kohe kambing dan dolomit. Sebelum ditutup tanah, disemprot menggunakan asam umat dan dekomposer. Pupuk dasar yang digunakan di lahan kedua yaitu kompos dan dolomit. Kompos diberikan dengan cara tugal di lubang tanam. Sedangkan pupuk dasar yang diberikan di lahan ketiga yaitu campuran pupuk KCl, ZA, dan Vertipos. Dari ketiga perbedaan pupuk dasar tersebut, ternyata yang paling bagus dan rekomen adalah lahan 1, menggunakan pupuk dasar kohe kambing dan dolomit. Perbedaan hasil ini terlihat dari pertumbuhan tunas air dan tingkat kematian bibit yang minim. Yang kedua, pemberian bahan pembenah tanah. Pembenah tanah menjadi bahan wajib selanjutnya yang diberikan Mas Yusuf. Pembenah tanah yang diberikan yaitu campuran asam umat merek dagang Power Soil, Trichoderma merek dagang Biosigma Plus, dan dekomposer. Ketiga bahan tersebut dicampur kemudian didiamkan selama 1 malam. Larutan pembenah tanah diberikan dengan cara kocor di lubang tanam. Untuk waktu pemberiannya sendiri yaitu 1 minggu sebelum tanam. Yang ketiga, penggunaan mikorizа. Mikorizа merupakan jamur yang berasosiasi simbiotik dengan akar tanaman. Penggunaan mikorizа yang dilakukan Mas Yusuf yaitu dengan cara ditabur pas di lubang tanam di hari H penanaman. Banyak sekali manfaat dari penggunaan mikorizа, yaitu dapat memperpanjang akar sebagai antisipasi layu. Dan karena penanaman dilakukan di musim hujan yang pasti akan panen di musim kemarau, penggunaan mikorizа ini bisa dikatakan wajib, karena di musim kemarau biasanya masalah utama yang dihadapi petani adalah kekeringan, yang mana mikorizа bisa memperpanjang jangkauan penyerapan air dan unsur hara. Yang keempat, celup bibit mempercepat adaptasi bibit pasca pindah tanam.
Mas Yusuf mengadopsi dengan cara celup bibit menggunakan asam mumat merek dagang Power Soil 4 sendok makan ditambah asam amino merek dagang Premino 2 tutup botol ditambah Mordenfol 2 tutup botol untuk 20 liter air. Hasil yang dirasakan setelah menerapkan metode ini yaitu pertumbuhan tunas sangat cepat, pertumbuhan seimbang antara tinggi tanaman dengan tunas air, minim sulam, dan yang pasti tingkat kelayuan tidak sampai 1%. Menurut Mas Yusuf, metode ini bisa menjadi solusi menjawab keluhan dan keresahan yang dirasakan petani saat ini, yaitu kematian dan kelayuan bibit pasca pindah tanam. Walaupun perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli bahan-bahan pencelupan, tapi dijamin lebih hemat dibanding harus membeli bibit lagi untuk penyulaman. Wah, sangat jelas bukan cara ala Mas Yusuf ini? Bisa dicoba dan dipraktekkan di lahan sahabat semua. Selain cara menekan layu dan kematian, Mas Yusuf juga menjelaskan bahwa perlakuan yang dilakukan selama 14 hari setelah tanam ini yaitu semprot pertama di usia 7 hari setelah tanam menggunakan cover BP ditambah kalsium yang dilengkapi dengan asam mumat merek dagang Kalha. Semprot kedua dilakukan di usia tanam 10 hari setelah tanam menggunakan asam amino merek dagang Premino dan pupuk fosfat cair merek dagang Mordenfol. Penyemprotan pertama dan kedua ini dilakukan tipis-tipis, yang penting merata untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Selain penjelasan cara menekan penyulaman, ternyata ada yang menarik juga dari cara budidaya yang dilakukan Mas Yusuf ini, yaitu menanam beberapa varietas cabai yang berbeda di setiap lahannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasilnya, jadi tidak gampang terpengaruh oleh iklan. Kisah Mas Yusuf ini membuktikan bahwa untuk menentukan sesuatu harus dilakukan dengan cara percobaan. Jangan asal mengadopsi metode yang tersebar di pasaran. Metode itu panduan umum, apa yang harus dilakukan perlu menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Jadi, itu dia 4 langkah jitu dari Mas Yusuf untuk menekan penyulaman cabai di musim hujan. Mulai dari pengolahan lahan, penggunaan pupuk dasar, hingga metode pencelupan bibit, semua sudah terbukti membantu meningkatkan hasil tanam dan mengurangi kerugian. Semoga tip ini bermanfaat untuk para sahabat petani yang sedang menghadapi tantangan musim hujan. Ingat, kunci keberhasilan adalah mencoba dan menyesuaikan metode dengan kondisi lahan masing-masing. Apabila ada pertanyaan atau pengalaman menarik seputar budidaya cabai, jangan ragu, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman, dan subscribe channel ini supaya sahabat tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses untuk para sahabat petani di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.